Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mulai pelayanan doa di sore hari ini, saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini. Engkau Tuhan tolong kami untuk pelayanan doa di sore hari ini. Engkau jamah setiap kekasih-Mu dimanapun berada dan layakkan kami untuk pelayanan ini. Engkau tolong dengar pergumulan doa mereka dan jawab mereka dengan pertolongan, dengan mujizat dan keajaiban-Mu. Tuhan, Engkau tidak terbatas. Engkau bekerja saat ini. Tuhan tolong mereka. Demikian juga kuduskan saat dan waktu ini. Kuduskan peralatan yang ada, kuduskan setiap kami, ampunkan setiap kami, dan layakkan kami untuk saat pelayanan doa di sore hari ini. Demikian hamba-Mu mengucap syukur dan juga segala kuasa yang berbeda, hamba-Mu hardik dalam nama Tuhan Yesus. Dan demikian membuka pelayanan doa di sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita sedikit membahas firman Tuhan, kita lihat bagian firman di dalam Lukas pasal 8 ayat 37. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil kitab Lukas pasal 8 ayat 37. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 8 ayat 37 yang diberi judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikianlah firman Tuhan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia kembali ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Orang-orang di Gerasa ini ketakutan karena memasuki wilayah ini Tuhan Yesus telah membongkar bangkir roh-roh jahat yang ada di wilayah itu, yang juga bermanifestasi lewat seseorang yang dilepaskan oleh Tuhan. Nah, mengakibatkan ya banyak sekali babi itu masuk ke dalam jurang dan mati. Tentunya bagian ini diperhatikan dengan seksama karena orang-orang di Gerasa, kalau di bagian yang lain tua-tua di sana, itu datang meminta kepada Yesus Tuhan untuk meninggalkan tempat itu. Mereka tolak Tuhan masuk di wilayah itu. Tuhan baru mulai merambah, baru mulai memasuki wilayah Gerasa, tetapi mereka telah menolaknya. Mereka tidak ingin Tuhan itu masuk lebih jauh lagi ke wilayah perkampungan, ke wilayah pemukiman mereka. Nah, sebenarnya sambil lalu mungkin kita melihat ini, di sini sepertinya mereka takut. Orang yang tidak dapat ditaklukkan karena banyak roh jahat, legion, banyak sekali roh jahat yang ada padanya, itu tidak bisa dia ditundukkan atau ditaklukkan. Dia saja itu diborgol atau diikat dengan rantai besi, semuanya itu diputuskan. Dan dia tinggal di kubur-kubur yang sunyi sepi. Bukan tempat tinggal manusia. Di situ tempat tinggal roh-roh. Nah, ini orang ini memang bikin heboh di wilayah itu. Dan ketika Tuhan Yesus melepaskan, mereka juga melihat ini hal yang menakutkan. Mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi ada masalah lain yang lebih serius. Mereka takut karena Yesus Tuhan telah membawa kerugian kepada mereka. Mereka takut Tuhan Yesus masuk lebih jauh dan membuat kerugian-kerugian yang akan menjadi sangat serius. Di bagian lain ada ribuan ekor babi di situ. Kalau kursnya itu babi-babi dewasa itu dirupiahkan, ya entahlah berapa miliar rupiah. Nah, kerugian pertama telah dilakukan Tuhan dan mereka menahan dia. Mereka menahan dia dan mempersilahkan dia kembali. Kalau di bagian itu kita lihat Tuhan Yesus itu berangkat lagi keluar dari wilayah Gerasa karena orang-orang tidak bisa menerima dia. Mengapa tidak percaya Tuhan? Mereka tahu dia, mereka dengar dia, tetapi sisi pikiran, kalau kedatangan Tuhan hanya untuk merugikan, itu mereka tidak mau.
Apalagi kerugian itu adalah kerugian finansial keuangan. Peternakan babi itu, apalagi dengan babi yang sangat banyak, ribuan ekor, itu menyangkut aset, berapa banyak uang yang telah terbuang karena babi-babi terjun masuk ke dalam danau. Nah, ini masalah. Banyak orang juga menghentikan langkah Yesus Tuhan kalau mereka juga merasa rugi. Saya juga sempat seperti itu. Saya tidak mau. Sudah terlalu banyak kerugian yang saya rasakan dan saya alami. Ini secara mental, moral saya, dan juga secara finansial keuangan tidak terlalu mengapa bagi saya, tapi kerugian demi kerugian terjadi dari waktu ke waktu. Dan saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, hentikan semua ini. Di sebuah malam saya berdoa, Tuhan hentikan, stop. Ini sudah lebih habis, keadaannya ini berat. Stop. Roh Kudus bicara kepada saya, apakah engkau mau menghentikan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu? Saya terkejut dan dia tunjukkan firman ini. Apakah saya mau menghentikan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya menghentikan Tuhan dalam hati saya bekerja? Apakah saya harus menolak Roh Kudus dalam hati saya dan hidup saya? Mengapa? Banyak orang sulit menerima Tuhan, sulit percaya kepada Tuhan kalau itu sudah urusan kerugian secara finansial. Orang akan berseru-seru, berhenti Tuhan, cukup. Seperti saya. Kemudian dia jelaskan itu, kalau ini berhenti, proses ini berhenti, berarti saya berhenti juga bekerja dalam hidupmu. Saya bilang, oh Tuhan, tolong mampukan saya. Ambillah apa saja yang engkau mau, agar saya mengikuti proses dengan benar sebagai seorang hamba Tuhan, dan kemudian saya bisa jadi mulia. Masalahnya sebuah tingkatan, proses Tuhan untuk kemuliaan batin, memang kalau dilihat secara pikiran manusia, akal pikiran manusia itu merugikan. Bahkan sangat merugikan. Tetapi itu proses untuk pemuliaan batin kita. Itu untuk proses pemulihan batin saya. Akhirnya saya menyerah. Waktu itu puluhan tahun yang lalu saya bingung. Cari 50.000 rupiah saya bingung. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa. Akhirnya saya menyerah. Saya bilang, Tuhan, tolong silahkan ambil saja apa maumu. Saya serahkan semua, apa maumu. Saya serahkan semua, silahkan. Tuhan ambil saja, tetapi tetap proses saya untuk mencapai kehendak-Mu, untuk pemulihan batin saya. Nah, kemudian yang terakhir, yang dilakukan Tuhan, dikerjakan dalam batin saya menyangkut finansial keuangan ketika di dompet saya ada beberapa ratus ribu rupiah. Kemudian guru saya bilang, coba kamu uji. Ada sebuah pekerjaan yang kita butuh uang. Saya uji. Iya betul. Tapi biayanya tidak ada. Terpaksa kita harus, di antara kita ini kita harus kumpul uang. Guru saya sudah memberi. Dan karena saya uangnya cuma beberapa ratus ribu, padahal masih perlu tambahan 4-5 juta rupiah, dan tidak ada orang lain lagi selain guru saya dan saya, maka saya bilang saya cabut cincin emas saya. Cincin emas, matanya itu batu safir putih yang sangat bagus. Saya bilang, saya cabut dari tangan saya dan saya bilang, ambil saja ini, pakai saja ini, jual saja ini. Karena apa? Tidak ada uang yang cukup untuk menambahkan ini, pekerjaan ini, jadi ambil saja itu. Di situ saya dapat kesaksian roh bahwa engkau lulus dalam urusan ini. Banyak orang terikat dengan hartanya. Banyak orang terikat dengan uangnya. Banyak orang menjaga uangnya dan hartanya sedemikian rupa mereka takut keluar uang. Tapi kalau saya, ketika ada beberapa ratus ribu dalam dompet saya dan Tuhan katakan, berikan kepada dia 500 ribu, saya kasih. Ketika roh kasih kesaksian di hati, berikan kepada hamba Tuhan ini. Saya kasih. Saya terlatih. Orang yang dipakai Tuhan harus dilatih. Dari proses-proses itu,
Kemudian saya mengerti bahwa saya harus mengajar orang dalam sebuah proses pemiskinan atau pengurangan nilai roh daging kita, maka perlulah Tuhan melakukan sesuatu. Misalnya, Tuhan perlu meluaskan orang itu jadi seperti miskin. Misalnya orang itu tiba-tiba bangkrut. Guru saya itu pernah bangkrut. Dia pernah bangkrut. Tetapi Tuhan memulihkan dia di saat dan waktu Tuhan. Jadi kalau Anda juga yang dengar saat ini, keadaan perekonomian Anda ini buruk, dan Anda berarti dalam Tuhan, sedang mengikuti Tuhan secara benar, prosedurnya sudah benar, prosesnya sudah benar, jangan takut. Karena kemuliaan batin akan Anda peroleh untuk mencapai sebuah tingkatan yang baik, dan roh Tuhan itu akan mencukupkan Anda. Contohnya Ayub itu sudah sempat kaya raya, tahu-tahu dia terpukul. Semua ternaknya, bahkan anaknya mati. Ternaknya, kekayaannya semua ludes habis. Tubuhnya juga sudah sakit, borok yang sakit. Dia garuk-garuk tubuhnya itu bahkan dengan beling. Bukan main proses Tuhan kepadanya. Untung saya tidak seperti Ayub. Bukan main, luar biasa. Untuk pemulihan batin Ayub, dia mau ditingkatkan untuk sebuah tingkatan. Dan prosedurnya seperti dia tempuh. Dia tempuh itu. Tidak ada satu kata pun yang mempersalahkan Tuhan yang diucapkan oleh Ayub. Dan dia mencapai tingkat pemulihan batin. Dan ketika itu selesai, maka Tuhan memberi 2 kali dari apa yang pernah diperoleh. Dia peroleh semua. Nah, ini masalahnya. Jangan takut kalau engkau sedang diproses. Jangan takut, cari Tuhan yang benar. Nah, saya sedang mengajar apa yang saya alami. Saya tidak lagi berteologi. Teologi ada kalanya membingungkan dan menyesatkan, justru menutup jalan orang untuk mencapai Tuhan. Saya sedang menceritakan dan mengajar Anda apa yang telah saya alami. Biarkan Tuhan merambah terus dalam hidup Anda. Kalau di depan dia sudah buat kerugian, jangan takut, maju saja terus. Entahlah kerugian apa yang dia lakukan, engkau juga jangan takut. Tuhan bisa meluaskan ini dan itu terjadi dalam hidupmu. Jangan takut kalau engkau dalam Tuhan. Jangan bingung. Ikuti proses itu, prosedur itu perlu. Sebab itu firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Memang tidak gampang. Kalau cuma teologi itu seolah-olah gampang, tapi sulit. Saya sudah mengalami, dan itu babak belur, tapi membuat batin saya jadi mulia. Dan jiwa saya selamat. Hati-hati jika orang bertahan dalam kenyamanan, dan jika orang bertahan dalam kemapanan, hati-hati. Karena jangan sampai itu keselamatan telah terlepas dari engkau, dan engkau itu sedang diambang kebinasaan. Ini saya ingatkan. Nah, penonton sekalian, biarkan Tuhan merambah hidupmu. Masuk sampai di inti terdalam dan engkau mengalami kemuliaan batin. Semua kemampuan rohani yang Tuhan inginkan dan kasih yang besar boleh tersalur dalam hidupmu, dan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu pasti dipulihkan di saat dan di waktu Tuhan. Tapi banyak orang takut, banyak orang mengeluh. Ada beberapa orang ibu bilang saya, bukan di sini, waktu saya masih di radio Manguni Voice dan Radio Trifana. Mereka bilang, pendeta, hidup saya berat sekali, saya tidak mampu lagi. Saya bilang, kalau begitu gantung diri saja di pohon tomat. Kenapa? Kalau orang itu hidup dalam Tuhan, memang berat, tapi Tuhan akan mampukan. Kalau engkau dalam Tuhan, tidak ada yang sangat-sangat berat, dan kemudian engkau tidak mampu memikulnya. Kalau engkau dalam Tuhan, pasti engkau mampu memikulnya. Penonton sekalian, pikulah salib, pikulah dan ambillah beban. Selama engkau masih kuat, ambillah beban lebih. Ambillah beban lebih karena engkau masih dapat memikulnya. Engkau masuk dalam proses pemulihan batin. Kalau batin orang mulia seperti Ayub itu, saya juga telah mengalaminya. Berarti apa? Orang itu selamat. Jiwanya selamat. Kalau orang batinnya, saya pernah ada sebuah cerita, mungkin Anda lebih dapat mengerti.
Ada seorang teman pendeta. Saya dapat uang, dia lihat kan, kita bagi-bagi, saya bagi. Jadi ini kan hak saya. Saya bagi, saya kasih dia 40%, saya 60%. Oke, sudah. Ya, begitu saya pergi belanja kan dia ikut. Saya belanja ini itu, dia ikut juga belanja ini tuh. Begitu mau bayar dia tidak mau bayar, dia berharap saya bayar itu. Nah ini tidak mulia. Anda mungkin pendeta tapi batin ini tidak mulia. Itu sangat rendah. Sangat rendah. Kenapa? Untuk kemuliaan batin orang itu dapat dia mengerti apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Sebab itu ada kalanya saya itu kalau perayaan misalnya akhir tahun itu dan memasuki tahun yang baru itu, menyambut tahun yang baru, biasanya saya tanggung. Dari acara yang banyak ratus orang itu, saya tanggung 75-80% biaya. Selebihnya saya lepas kepada orang-orang yang lain. Karena saya biasa mengambil beban lebih. Kenapa? Saya ingin mendapat lebih dari Tuhan. Saya ingin mendapatkan bagian lebih, hak-hak rohani yang lebih. Apakah Anda mau mengambil bagian yang lebih, beban yang lebih? Pasti Anda akan mendapat hak yang lebih dari Allah. Upah kita untuk melakukan kebenaran itu bukan pada manusia. Upah kita melakukan kebenaran itu ada pada Tuhan. Tuhan yang memberi upah kebenaran itu. Iman Abraham itu dihitung sebagai kebenaran. Itu upahnya. Kebenaran Abraham itu sampai hari ini kita saja, saya dan Anda, itu anak Abraham secara rohani. Bayangkan upahnya. Sehebat-hebatnya kita ini anak Abraham. Luar biasa Abraham diberkati. Kalau Anda mau lebih, ambil beban lebih. Anda mau mendapatkan posisi yang baik dengan Tuhan, Anda ingin mendapat posisi yang tepat di dalam Tuhan, Anda harus mengambil beban lebih. Berbahagialah jika Anda mengerti firman ini. Biarkan Tuhan merambah hidupmu sampai bagian yang paling dalam. Memang mungkin itu sakit. Saya merasakannya. Itu nyeri, sakit. Kita bisa dipermalukan orang-orang. Kenapa? Karena orang yang ikut Tuhan itu bagi dunia ini dianggap bodoh. Bodoh secara duniawi. Kenapa? Kita telah masuk kepada wilayah yang secara akal itu orang-orang dunia itu anggap itu konyol. Bodoh kan? Konyol. Abraham konyol. Abraham itu konyol. Demikian juga Musa konyol. Yakub itu konyol. Keadaan baik-baik di Mesopotamia itu, Ur-Kasdim itu baik-baik. Abraham itu mau saja pergi ke negeri yang entah di mana. Dia percaya kepada Allahnya. Ini masalahnya. Bodoh menurut dunia. Ya, rata-rata orang percaya itu bodoh menurut dunia. Termasuk saya. Tetapi saya tidak bodoh. Tidak bodoh secara intelek. IQ saya itu bagus. Tidak bodoh secara intelek. Rata-rata hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab itu memang bodoh secara duniawi, tapi mereka cerdas inteleknya. Kalau Anda baca tulisan Paulus, Anda tahu cerdas sekali. Petrus cerdas sekali. Rasul Yohanes maksud saya, cerdas sekali. Nabi Elia sangat cerdas. Nabi Musa sangat cerdas. Saya bilang kepada seorang, Allah tidak pernah pakai orang bodoh. Oh tidak. Kan Allah justru memakai orang bodoh yang bodoh menurut dunia ini. Saya bilang bodoh menurut dunia. Bukan intelek itu bodoh. IQ itu harus bagus. Anda juga bisa berdoa, minta waktu-waktu tertentu. Tuhan tambahkan kecerdasan Anda sehingga Anda cerdas secara intelek. Tetapi memang ikut Tuhan harus bodoh. Secara dunia ini kita disebut orang-orang bodoh. Bodoh secara duniawi, tetapi kita cerdas secara rohani. Cerdas juga intelek. Cerdas juga emosi. Kalau jadi hamba Tuhan, orang itu harus cerdas inteleknya. IQ-nya jelas, cerdas, bahkan jenius. Kemudian juga kecerdasan emosinya harus bagus. Ada orang dapat uang bagi-bagian, langsung dia cepat-cepat belanja. Ini padahal ini pendeta. Cepat-cepat dihabiskan uang untuk hal yang tidak perlu. Beli HP baru, padahal kan ada HP-nya masih bagus. Masih ada misalnya Samsung yang tipe apa itu masih yang tipe terakhir masih ada. Beli lagi. Nah, masalahnya ini. Memang kita manusia sebenarnya jujur saja tidak pernah puas. Sebab itu perlu kecerdasan emosi.
Kecerdasan emosi Daud itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia sudah berhadapan dengan Saul. Saul mencari-carinya mau membunuh dia. Tetapi dia cuma ambil itu sepotong dari jubah Saul itu. Dia tidak mau membunuh. Kenapa? Dia tahu Saul diurapi Tuhan. Dia tahu itu dan dia takut kepada Tuhan. Jadi dia tidak lakukan apa yang jahat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda juga harus cerdas secara emosi. Banyak pendeta tidak cerdas secara emosi. Mereka ikut-ikutan arus, raja selfie, ratu selfie. Nah, ini sebuah masalah. Tidak ada waktu bagi Tuhan kalau kerja kita hanya selfie. Ini masalahnya. Kapan kita berhubungan dengan Tuhan? Padahal kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita harus putar sinyal ilahi ini, sinyal rohani ini dengan baik. Dan kita dengar, mengapa untuk berhubungan dengan dia, Allah membawa Musa di padang gurun 40 tahun. Elia di hutan kurang juga 40 tahun. Kenapa? Karena signal rohani ini tidak akan ditemukan dalam keramaian. Kalau Anda pendeta, kalau Anda mengaku hamba Tuhan selalu terus di tempat ramai, hati-hati dengan perkataan Anda. Anda pasti tidak dipakai Tuhan. Anda dipakai oleh diri Anda. Dengar baik-baik. Orang yang dipakai Tuhan punya waktu mendengar Tuhan. Dia diam dan dia mendengar Tuhan. Kalau terus rame, tidak ada perkataan Tuhan. Penonton sekalian, saya kira Allah menginginkan Anda percaya. Anda percaya. Jangan seperti orang-orang di Gerasa. Mereka tidak percaya. Mereka menolak Tuhan. Mereka menolak Tuhan masuk merambah dalam hidup mereka, dalam desa mereka. Mereka takut. Jangan takut. Dan jangan menolak Tuhan. Biarlah dia merambah dalam hidup Anda. Besok kita akan melihat bagian firman ini lagi. Tentang orang yang menolak Tuhan. Dan tentang orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Dan kami membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp yang nomornya tertera di masing-masing HP dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau bisa menghubungi di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp yang sudah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Ya, masuk dari kolom komentar dari Lisiana Lumintang. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Kita biasa-biasa. Sebab itu harus biasa-biasa agar Tuhan Yesus nyata luar biasanya. Terima kasih. Dan dari Ibu Sukasiem, amin, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, amin Bu. Tuhan memberkati Anda. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp yang nomornya tertera di masing-masing HP dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau boleh langsung menghubungi di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi langsung nomor yang telah disebutkan tadi, dan boleh langsung menghubungi Bapak Pendeta Lefran, dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Ya, Anda mungkin ada masalah dalam hidup ini. Anda mungkin sedang dalam proses Tuhan. Saya tahu
saya menerima kesaksian hati, beberapa orang ini sementara diproses Tuhan. Tolong Anda tenang, tolong Anda tenang, tolong Anda tenang, dan betul-betul arahkan hati kepada Tuhan sehingga Anda mendengar Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada Anda. Hanya signalnya itu, tolong Anda tenang. Sebab kalau dalam kekhawatiran, kegelisahan, kita tidak tenang. Memang masalahnya, kalau memang misalnya rumah itu mau dilelang, ini masalahnya kan. Kami juga pernah mengalami itu. Rumah kami itu pernah mau dilelang, tapi roh bilang itu rumah itu tidak akan dilelang, sudah di pelelangan. Tidak akan dilelang, bagaimana ini? Tapi kami percaya, dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sampai saat ini rumah itu masih ada di sana, di Batu Kota sana, Manado. Masih ada, dan tidak dilelang. Bahkan rumah itu kemudian diperbaiki jadi lebih bagus. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Jadi saya mau berdoa untuk Anda yang dalam proses Tuhan, apapun itu. Apakah penyakit, apakah masalah keuangan, apakah juga masalah tertentu dalam keluarga. Angkat tangan kanan Anda. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu ini yang ada dalam proses Tuhan. Engkau jamah dan tolong Tuhan. Engkau alirkan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan, agar mereka bisa tenang dan berdoa dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kemuliaan batinia dan orang yang selamat dalam proses ini, dan juga yang berhasil keluar dari proses dan dimurnikan Allah untuk menjadi kaya di dalam Tuhan. Demikian terjadi. Rahimina sanawa sailahim syakala kayana rabilahima sadaya. Engkau jamah dan tolong, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik dia itu asam urat, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, sakit kepala atau segala jenis sakit penyakit apapun itu, baik yang disebabkan oleh kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan dengan nama channel YouTube Lefran Takumansang, atau juga bisa PS Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikutinya dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Like, komen, dan membagikannya untuk orang lain, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau berdoa Anda secara khusus untuk Anda yang mengalami masalah benjolan di tubuh. Apakah benjolan itu gondok di leher Anda, benjolan itu di payudara, atau juga di rahim, miom, kista, atau juga benjolan atau tumor kanker dimanapun di tubuh Anda pegang dengan tangan kanan saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu ini yang punya masalah. Mereka yang punya masalah, ada benjolan di leher yaitu gondok, hipertiroid. Engkau jamah dan sembuhkan. Benjolan gondok susut, mengecil dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan di payudara, tumor kanker, susut, mengecil dan hilang akar-akar kanker, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan di rahim, miom, Engkau jamah dan buat susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan tumor kanker dimanapun juga, termasuk di otak, di hidung, di mata, di telinga. Demikian juga tumor kanker di leher, dan juga di pita suara, bahkan di leher, di kerongkongan, juga di paru-paru. Tumor kanker di paru-paru, di jantung, di dada. Demikian tumor kanker di perut, demikian juga di pankreas. Tumor kanker di usus dan lambung, tumor kanker di kaki, di tulang, tumor kanker di tulang, dan juga leukemia, kanker darah, dan juga kanker kelenjar getah bening, dan juga kanker di sumsum tulang belakang, dan semua jenis tumor kanker benjolan,
hilang di dalam nama Yesus, hilang di dalam nama Yesus, hilang di dalam nama Yesus, hilang di dalam nama Yesus. Terima dengan iman, hilang di dalam nama Yesus, hilang di dalam nama Tuhan Yesus, hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya harapkan Anda untuk menghubungi, kalau tidak di WA, di Messenger itu boleh masuk, boleh langsung telepon, apa via WhatsApp atau via Messenger untuk sakit penyakit Anda. Saya akan mendoakan Anda. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak hati untuk mendonasi atau berpartisipasi membantu pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp atau nomor telepon di 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak hati untuk mendonasi atau berpartisipasi untuk membantu pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi. Yesus memberkati. Ya, Anda yang sakit di kepala, Anda boleh pegang dengan tangan bagian kepala. Apakah yang di dahi, di otak tengah, maksudnya di ubun-ubun, di otak belakang, di kepala belakang atau samping kanan kiri, Anda boleh pegang dengan tangan kanan saat ini. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit kepala, jamah dan sembuhkan. Bahkan sakit penyakit yang disebabkan oleh kuasa jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian migrain dan semua sakit kepala hilang, bahkan vertigo sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, semua sakit di kepala, rasa sakit, rasa nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Ringan kepala mereka saat ini, ringan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman, haleluya, amin. Ya, masuk dari kolom komentar dari Ibu Yeni Meo. Mohon doakan mama kami Marta Lese yang sedang sakit ma dan kepalanya tidak enak. Ya, pegang dengan tangan kanan. Pegang lambungnya dengan tangan kanan, Ibu bantu kepalanya juga pegang dengan tangan kanan. Kalau boleh sebenarnya masuk saja, telepon langsung di WhatsApp atau di Messenger. Tuhan Yesus, Engkau jamah saat ini kekasihmu yang sakit di lambung, asam lambung, sembuh. Sakit mah, sembuh. Dan semua sakit penyakit sembuh. Sembuh di lambung, sembuh dalam nama Yesus. Dan Anda juga yang sakit mah atau asam lambung, atau masalah-masalah pencernaan, pegang dengan tangan kanan perut Anda saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit perut, asam lambung, mah, dan semua masalah pencernaan, semua sakit penyakit di perut, bahkan benjolan tumor di perut, hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Radang, rasa sakit, rasa nyeri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kepala ringan dan normal, perut ringan dan normal, dan tidak sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, masuk dari pesan lewat Messenger dari saudara Ali Junior. Pak, saya juga mau didoakan, sering sakit dada dan kaki lemas. Ya, pegang dengan tangan kanan. Pegang dada Anda dengan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah. Anda juga yang sakit di wilayah dada, apakah juga sesak nafas maupun jantung, atau masalah di paru-paru, Anda pegang dengan tangan kanan seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit di dada. Rasa sakit dada hilang, sembuh ringan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sesak nafas hilang, masalah di paru-paru sembuh, masalah di jantung sembuh, sakit jantung sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kaki yang lemah menjadi kuat. Pegang kaki Anda. Kaki yang lemah menjadi kuat. Kaki yang lemah menjadi kuat. Kaki yang lemah menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuat, kuat dan normal. Normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya, amin.
Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp yang nomornya tertera di masing-masing HP dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau bisa di 0812 8855 9499. Sekali lagi di 0812 8855 9499, atau Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi langsung lewat Messenger. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang mau menjual aset, angkat tangan kanan Anda. Anda yang mau menjual rumah atau mau menjual tanah, Anda juga mau menjual mungkin mesin-mesin, atau juga mungkin yang lain-lain, Anda boleh angkat tangan kanan Anda. Tuhan Yesus, Engkau jamah dan tolong beri mereka yang mau menjual aset mereka apapun itu, baik tanah, rumah, toko, dan juga semua jenis barang yang akan mereka jual saat ini. Engkau jamah dan tolong buat terjual dalam nama Tuhan Yesus, terjual. Yang mau menjual kebun, terjual di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang butuh dana untuk urusan bisnis mereka, yang mau melepas aset mereka, Engkau Tuhan tolong buat terjadi perpindahan hak, yaitu terjual di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa menahan aset mereka terjual, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian, beri mereka kemujuran, keberuntungan, agar apa yang mereka mau lepas ini, aset-aset mereka terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan masuk lagi dari pesan Messenger dari Ibu Yansi. Doakan anak kami bernama Hizkia, sekarang transfusi tiap bulan karena sakit talasemia. Kami dari Kalteng Seruyan. Ya, oke. Anda pegang anak ini di bagian boleh di dahi, boleh di perut, di lever, di limfa, boleh juga di dada. Pegang dengan tangan saat ini. Engkau jamah anak ini berhubungan dengan masalah di darah, talasemia keluar dalam nama Yesus. Talasemia keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, talasemia keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya normal. Demikian masalah di darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Ibu, sebentar selesai siaran langsung ini, Anda boleh hubungi saya di WhatsApp atau di Messenger. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, jantung, sakit kepala, atau segala jenis sakit penyakit apapun itu, ya, baik yang disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang, nama channel YouTube Lefran Takumansang, atau juga bisa PS Lefran Takumansang. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu Saudara-saudari tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang, like, komen, dan membagikannya untuk orang lain, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang sakit gigi, yaitu untuk mereka, untuk Anda yang sering kambuh sakit gigi, ada masalah di saraf gigi Anda, di gusi Anda, yang sering kambuh dengan sakit gigi, bahkan Anda banyak waktu itu sakit gigi, punya masalah di gigi. Pegang dengan tangan kanan saat ini, pegang dari luar, pegang dengan tangan kanan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Engkau jamaah yang sakit gigi, bahkan mereka yang sering mengalami sakit gigi karena masalah di gusi, di saraf gigi, Engkau jamah dan sembuhkan. Rasa sakit dan nyeri di gigi hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri di gigi hilang dalam nama Tuhan Yesus.
normal, gigi normal, saraf gigi normal, gusi normal, dan sakitnya enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ringan, sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Haleluya, amin. Ya, dari saudara Vicky Mamangkei. Masuk dari via messenger dari saudara Vicky Mamangkei. Pak Lefran, saya mau minta doanya lagi untuk sakit di tulang belakang sampai tulang leher. Juga berdoa untuk mengikuti ujian kompetensi perawat besok hari, kiranya bisa lancar. Ya, pegang tulang belakang Anda dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan. Kalau bisa terjangkau, pegang dengan tangan kanan tulang belakang Anda. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah Vicky dan tolong sembuhkan ia dari sakit di tulang belakang sampai ke leher. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di tulang belakang, rasa sakit di tulang belakang, rasa sakit di tulang belakang hilang. Tulangnya normal, sumsum tulang normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di tulang belakang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Untuk ujian kompetensi perawat besok, Engkau berkati dan buat ia berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya, amin. Ya, masuk dari telepon via messenger dari saudara Adit. Halo? Ya, apa yang mau didoakan? Halo? Ya, halo. Apa yang mau didoakan? Saya, Pak. Ya, apa yang mau didoakan? Ya, dada saya sering sakit, Pak. Oh iya. Namanya? Dada. Bro, namanya siapa? Adi. Adi. Oke. Dada mana, kanan atau kiri? Dua-duanya. Sekarang pegang seperti ini dengan tangan kanan. Kita berdoa. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah kekasih-Mu ini dan sembuhkan ia dari sakit di dada. Sakit di dada hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di dada hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Ringan dan normal dan tidak sakit lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima kesembuhan Anda dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, halo. Amin. Gimana, Bro? Ya. Ya, coba Anda cek dada Anda gimana? Ya, sudah. Sudah nggak sakit? Ya. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus, bukan saya. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, Anda juga yang sakit, jangan malu-malu. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Masuk saja ke WhatsApp saya atau ke Messenger. Masuk saja. Telepon saja sekarang ke WhatsApp atau ke Messenger. Silakan. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Opung Aurel. Tolong doakan saya, Pak Pendeta. Tiroid saya belum sembuh sampai sekarang. Tiroid. Bro, jangan lupa Anda masuk sebentar setelah siaran langsung di WhatsApp saya atau juga via Messenger boleh, telepon langsung. Pegang gondok Anda dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan. Jamah dan sembuhkan ia dari gondok, dari hipertiroid di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, buat benjolan gondok susut, mengecil dan hilang. Susut, mengecil dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Anda juga yang punya gondok, yang ada sakit hipertiroid, pegang dengan tangan kanan bagian benjolan gondok di leher Anda. Jamah dan sembuhkan kekasih-Mu ini. Jamah dan sembuhkan kekasih-kekasih-Mu yang memegang benjolan gondok di leher mereka. Benjolan susut dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh.
ringan dan normal. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami masih membuka pelayanan doa lewat via Messenger yang nomornya tertera langsung di maksudnya nomornya tertera langsung di ponsel HP dari masing-masing dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, atau bisa menghubungi di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp sekaligus nomor telepon dari Bapak Pendeta yang telah disebutkan tadi, dan langsung akan didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Dan masuk pesan Messenger dari Saudara Adi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan hamba pendoa. Terima kasih Bapak. Tak luput juga Engkau selalu menjaga Pak Pendeta agar sehat-sehat selalu dalam nama Yesus. Hamba berdoa, amin. Ya, terima kasih Bro Adi atas doanya. Tuhan memberkati Anda. Ya, Anda yang masih masalah kesehatan atau juga masalah apapun juga, di luar masalah yang sangat pribadi, boleh hubungi sekarang. Kalau yang sangat pribadi, misalnya masalah kekacauan di rumah tangga, jangan Anda tulis, nanti Anda hubungi saya langsung saja di WhatsApp atau di Messenger. Untuk sakit penyakit Anda boleh hubungi. Dan tolong Anda yang menghubungi itu, apalagi yang hanya mengirim pesan, kasih tahu dengan jelas atau teknis penyakit Anda atau masalah Anda. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami beritahukan tidak lama lagi pelayanan doa siaran langsung Facebook akan ditutup. 15 menit lagi akan ditutup bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit apapun itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh menghubungi via WhatsApp yang nomornya tertera di ponsel HP masing-masing dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, atau bisa menghubungi di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh langsung menghubungi nomor WhatsApp sekaligus nomor telepon dari Bapak Pendeta, dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Ya, Anda yang sakit Anda disebabkan roh jahat, Anda tahu sakit Anda disebabkan roh jahat atau kurang tahu, Anda bisa periksa sekarang. Anda juga mungkin ada kalanya kerasukan roh jahat. Anda mungkin kena santet, atau mungkin juga Anda kena pelet. Anak Anda atau saudara Anda mungkin kena pelet, kena guna-guna, kena ilmu-ilmu jahat. Anda boleh pegang, kalau Anda yang bersangkutan, pegang dengan tangan kanan bagian yang bermasalah dan buka mulut Anda saat ini. Jika itu orang lain, arahkan tangan kanan Anda kepada saudara Anda, adik Anda, orang tua atau anak Anda saat ini. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Saya tidak dapat menolong Anda, hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong Anda. Kita berdoa, ya himina sana wa syailahim, Yehova Rapa Radahim Masanaya, Engkau jamah dan lepaskan mereka yang sakit penyakitnya disebabkan roh jahat. Engkau lepaskan roh jahat ini keluar lewat mulut mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Keluar lewat mulut dalam nama Yesus, baik dari kaki, dari perut, dari paru-paru, dari tangan, dari leher, dari kepala, keluar lewat mulut, dari belakang, samping kanan kiri, keluar di dalam nama Yesus. Keluar lewat mulut dalam nama Isyakala kaya darabilahim, Isanaya humma asadaya, labaya rabilahima sanawa syakiminata. Engkau jama, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar, guna-guna juga santet keluar, ilmu-ilmu jahat keluar, roh pelet keluar, dan segala jenis roh jahat keluar di dalam nama Yesus. Keluar lewat mulut mereka dalam nama Tuhan Yesus. Keluar lewat mulut mereka sekarang, saat ini, dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan masuk dari pesan messenger dari yang bernama akun Ansan. Bapak Pendeta, tolong doakan anak saya agar sembuh dari sakit batuk alerginya, dan agar mama saya disembuhkan dari penyakit darah tinggi, dan agar kakinya bisa jalan lancar, normal, tidak berat, dan tertati-tati lagi. Makasih. Ya, pegang yang hipertensi, ibu Anda kalau ada di situ, pegang dengan tangan kanan bagian belakang lehernya. Untuk anak Anda yang batuk, entah umur berapa, kalau dia masih anak-anak sekali, pegang dengan tangan kanan lehernya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah hipertensi keluar dalam nama Yesus. Tekanan darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darah normal dalam nama Tuhan Yesus. Hipertensinya dalam nama Yesus. Anda juga yang punya masalah hipertensi, pegang dengan tangan kanan bagian belakang leher Anda saat ini. Yardanaya lagi masih mamar dahadaya humma asana. Engkau jama hipertensi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hipertensi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jalan yang tertati-tati, jalan menjadi kuat, kakinya menjadi kuat dalam nama Yesus. Kakinya menjadi kuat dalam nama Yesus. Baik paha, terutama lutut, betis, pergelangan kaki, tumit, jari kaki, tapak kaki, punggung kaki, ringan di dalam nama Yesus. Ringan dan kuat dalam nama Yesus. Ringan dan kuat dalam nama Yesus. Engkau jama yang batuk, jama dan sembuhkan. Batuk keluar. Anda yang batuk, pegang bagian leher Anda. Mereka yang batuk karena gatal di leher, mereka yang batuk karena apapun juga, keluar. Bahkan yang batuk karena masalah di paru-paru, keluar. Masalah di jantung, keluar dalam nama Yesus. Batuk berhenti dalam nama Yesus. Batuk berhenti dalam nama Yesus. Batuk berhenti dalam nama Yesus. Anda yang alergi, angkat tangan kanan Anda. Atau orang yang di sekitar Anda, kalau Anda masih anak-anak, orang tuanya angkat tangan kanan saat ini. Tuhan, Engkau beri kuasa yang cukup di tapak tangan kanan mereka saat ini, agar ketika tangan kanan mereka mengusap bagian yang alergi di tubuh mereka atau di tubuh anak mereka, maka alerginya hilang, gatal-gatal hilang, dan kulit normal di dalam nama Yesus, termasuk darah normal dalam nama Yesus. Demikian darah yang hitam, darah yang kental, darah yang bermasalah, normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, masuk dari kolom komentar dari Norma Ginting. Tolong pendeta doakan saya hipertensi dan gula darah sering naik. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, rekaman hipertensi, dua hipertensi itu Anda boleh ikut. Saya tahu juga di YouTube saya itu ada. Di YouTube saya ada 2 hipertensi termasuk kolesterol tinggi. Jadi boleh Anda ikuti di situ berulang-ulang. Jangan lupa subscribe. Nah, untuk diabetes, kekasih Tuhan yang mengalami diabetes, Norma Ginting, dan juga Anda yang lain yang mengalami masalah diabetes, tolong pegang pankreas Anda dengan tangan kanan. Pegang pankreas Anda dengan tangan kanan. Posisi pankreas itu dari pusar, ini pusar, yang ini pusar, dan ini ulu hati. Tangan kanan Anda seperti ini. Seperti ini di tengah pas, seperti ini, dan ke arah kiri. Ke arah kiri. Ya. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu Norma dan setiap kekasih yang punya masalah gula darah, mereka Engkau jamah, mereka yang diabetes mellitus Engkau jamah dan sembuhkan. Buat pankreas normal, pankreas yang rusak sembuh, pankreas yang rusak sembuh, menghasilkan insulin, dan buat gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Pankreas yang rusak sembuh, menghasilkan insulin, dan buat gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan. Romo jamah pankreas yang rusak saat ini sembuh, menghasilkan insulin, dan buat gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Normal di dalam nama Yesus. Normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima kesembuhan Anda dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Bapak Fajar Budiman.
tolong doakan saya semoga tetap sehat, jauh dari penyakit. Ya, cara hidup. Untuk menjaga kesehatan, cara hidup, olahraga 1 hari 1 jam itu penting. Jangan juga olahraganya overdosis. Ada orang-orang yang karena musim sepeda di sini, di wilayah kami itu di Manado Minahasa musim sepeda, mereka pakai sepeda dan olahraganya sudah 5-6 jam. Itu sudah tidak sehat. Mereka kan bukan atlet. Orang-orang awam yang mau berolahraga cukup 1 jam setiap hari. Apakah jogging, apakah jalan cepat, apakah Anda bersepeda, cukup sehari sejam saja. Itu cara yang baik untuk menjaga kesehatan. Kemudian pola makan. Jadi makan juga harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan standar. Sesuai dengan standar itu yang perlu. Sebab masalahnya, saya berdoa orang itu sakit, orang itu tidak sakit, orang itu terjaga agar tidak sakit. Nah, kalau orang itu juga makan tidak tahu diri dan tidak berolahraga, nah ini kan masalah. Jangan kita berpikir secara naif bahwa seolah Tuhan tidak menjaga kesehatan kita, padahal kesehatan kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Dengar baik-baik. Kesehatan kita, kesehatan Anda, kesehatan saya, itu tanggung jawab kita, tanggung jawab saya, tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab Tuhan. Maksudnya begini, untuk menjaga kesehatan. Soal kemudian Anda kena penyakit, ya Tuhan juga kalau Anda punya iman akan menyembuhkan Anda. Akan menyembuhkan Anda secara rohani. Artinya Anda sembuh lewat prosedur rohani, artinya dengan iman Anda terjadi mujizat kesembuhan. Ya, jadi Brother Budiman Fajar Budiman atau Budiman Fajar, angkat tangan kan Anda. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih dan tolong ia agar ia dapat menjaga kesehatannya, berolahraga dengan baik dan makan teratur dan sesuai dengan standar kesehatan. Demikian Engkau berkati ia dengan kesehatan yang baik, dengan cara dan pola pikir yang baik untuk menjaga dan memelihara kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan dari Putri Willy Ngakar, tolong pendeta doakan saya, kepala saya selalu sakit. Ya, Anda pegang dengan tangan kanan kepala Anda yang sakit. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu yang sakit kepala. Rasa sakit di kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian, kepalanya ringan dan tidak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan dari Ibu Felicia Grace, Pak Pendeta tolong doain saya lagi hamil tapi dua-duanya kaki dua-duanya saya kayak ditusuk-tusuk. Pak Pendeta doain saya supaya saya dijauhkan dari roh yang jahat, supaya saya bisa melahirkan dengan normal. Ya, iya, ada betulnya sih. Kalau Anda sakit Anda itu seperti ditusuk-tusuk begitu, memang biasanya roh jahat. Biasanya, tidak semua biasanya ada energi jahat. Ibu pegang dengan tangan kanan bagian yang seperti itu, yang tadi Anda katakan kaki Anda itu seperti ditusuk-tusuk. Pegang dengan tangan kanan. Arahkan hati kepada Tuhan. Saya tidak bisa menolong Anda, dan juga apalagi tidak bisa menyembuhkan Anda. Hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyembuhkan Anda. Arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih dan sembuhkan ia. Rasa seperti tusuk-tusuk di kaki, jamah dan sembuhkan, hilang. Saat ini angin-angin keluar dari kakinya, keluar dalam nama Yesus. Kuasa jahat keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, terlepas, ringan dan normal. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Ibu Marta Hutasoid, Shalom Bapak Pendeta, Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak dan juga pelayanan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Marta. Tuhan memberkati Anda dan juga menolong Anda untuk masalah-masalah Anda, dan nanti Tuhan tetap akan mengarahkan Anda sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan Ibu Marta Hutasoid lagi, jangan bosan doakan kesehatan saya, Bapak Pendeta, dan juga rumah saya cepat laku. Ya, oke, terima saja.
Seperti yang saya katakan, Anda untuk urusan ini berhasil. Harga yang dimaksud itu akan ada orang yang datang untuk urusan ini. Yang lalu saya juga lupa mendoakan harga, sehingga orang-orang datang dengan harga yang tidak cocok dengan keinginan Anda. Dan memang itu saya sudah doakan agar segera dia laris, laku, terjual rumah itu. Dan Anda bisa memakainya untuk masalah atau untuk urusan-urusan Anda, termasuk bisnis Anda, Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Ramaida Sianturi, tolong doakan saya Pak, benjolan di leher ada. Ya, benjolan gondok atau kelenjar atau mungkin kista, kurang jelas. Jadi coba pegang dengan tangan Ibu. Sebentar Anda masuk setelah siaran langsung ini. Saya akan Anda juga yang tadi itu jenis-jenis yang kurang terlalu teknis Anda katakan itu. Tolong Anda hubungi saya saat lagi setelah siaran langsung ini. Pegang dengan tangan kanan lehernya. Yang ada benjolan itu, Tuhan Yesus engkau jamah buat benjolan di leher susut dan hilang. Benjolan di leher susut dan hilang di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Kuasa Tuhan masuk di lehernya dan buat benjolan leher susut dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan di leher susut dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan di leher hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan dari saudari Sela Riri, Shalom, selamat sore Bapak Pendeta. Pak, saya mau minta doanya, soalnya mata saya sakit Pak. Sudah beberapa minggu ini Pak. Nama Sela Riri. Ya, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan matanya, tutup dengan tangan kanan. Tuhan Yesus engkau jamah matanya yang sakit, jamah dan sembuhkan. Rasa sakit di mata hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di mata hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di mata hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya ilahi ma'asana wa sahilahim. Roh jahat keluar engkau. Roh jahat keluar dari matanya dalam nama Yesus. Energi jahat keluar dari matanya dalam nama Yesus. Energi jahat keluar dari matanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tolong Anda hubungi saya sebentar setelah selesai siaran langsung ini. Terima kasih. Dan dari Bapak Luiza, maksudnya dari Ibu Luiza Guterres. Pak Pendeta, tolong doakan saya, perut saya sebelah kanan udah sakit selama 10 tahun. Pegang dengan tangan kanan. Arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus engkau jamah perut bagian kanan dari kekasihmu, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah perut bagian kanan dan sembuhkan rasa sakit hilang. Dan masalah dalam perut keluar. Masalah-masalah yang memicu rasa sakit di perut keluar. Dalam nama Yesus, angin-angin jahat 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 keluar di dalam nama Yesus. Ya hisana ya huwa asada mastakurda alahum minata sandabaya. Engkau jamah, sembuhkan dan buat angin-angin di dalam perut kanan bergerak keluar. Buka mulut Anda, keluar. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus yang memicu sakit di perut kanan. Keluar di dalam nama Yesus, keluar lewat mulutnya dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Ibu, Anda boleh hubungi saya selesai siaran langsung ini. Saya kira masuk saja di WhatsApp. Anda boleh ikuti doa pengikatan dan pengusiran roh jahat, termasuk yang sakit mata tadi. Ikuti doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Maksud saya mengukur itu roh, bukan sakit medis. Kalau ada sakit medis, di situ juga ada roh. Yang untuk Anda yang berdua yang terakhir tadi, kedua ibu ini, ikuti saja doa pengikatan dan pengusiran roh jahat berulang-ulang sampai Anda mengalami kesembuhan dan kelepasan. Sebentar Anda boleh hubungi saya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik itu stres, depresi, tertekan, pemalu, gila, atau
asam urat, tekanan darah tinggi, kolesterol, jantung, atau segala jenis sakit penyakit apapun juga itu, atau yang disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang dengan nama channel Lefranta Kemansang, atau juga bisa PS Lefranta Kemansang. Di sini sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi, maksudnya boleh langsung menonton video-video dari channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, like, komen, dan membagikannya bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan menutup pelayanan ini. Nanti besok lagi di jam yang kurang lebih sama. Besok sore kita akan berjumpa lagi. Anda yang sakit, tolong pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Arahkan hati kepada Tuhan. Saya tidak bisa menolong Anda. Tuhan yang dapat menolong Anda, dan Tuhan juga yang menyembuhkan Anda. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit-sakit apapun juga, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Dan juga sakit penyakit yang disebabkan roh jahat keluar dalam nama Yesus. Keluar dari kepala dalam nama Yesus. Keluar dari perut dalam nama Yesus. Keluar dari mata dalam nama Yesus. Keluar dari paru-paru dalam nama Yesus. Keluar dari lever dalam nama Yesus. Keluar dari ginjal dalam nama Yesus. Keluar. Marabayala kaya dan nanderahim yasana wasyahilahim. Engkau jamah semua sakit penyakit, bahkan yang disebabkan roh jahat, sembuh, terlepas di dalam nama Yesus. Terlepas, sembuh di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit hati, Engkau jamah dan bebat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah batin mereka, hati mereka, dan Engkau bebat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau tolong mereka yang bermasalah. Anda yang punya masalah apapun juga, termasuk yang mau menjual aset, angkat tangan kanan Anda. Angkat tangan kanan Anda. Ya hila asana wa syahilahim. Ya huwa sardana mardahis asahumma. Ya kalahaisana wa syahilahim. Engkau jamah mereka yang bermasalah apapun juga. Jamah dan tolong Tuhan, masalah dalam keluarga Engkau jamah. Hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, Engkau jamah dan rukunkan dalam nama Yesus. Kekacauan rumah tangga, bahkan yang telah sampai di pengadilan, berhenti di dalam nama Yesus. Rencana-rencana si jahat dalam keluarga dari kekasih-kekasihmu ini, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Rencana-rencana jahat dalam keluarga ini, aku perintahkan keluar dalam nama Shibayana lahan asahim lakayada rabilaima sana wasyahilahim. Engkau jamah dan lepaskan dari kuasa-kuasa jahat di dalam nama Yesus. Demikian juga Engkau jamah Tuhan, mereka yang butuh pekerjaan, beri pekerjaan. Mereka yang sementara bekerja, berusaha, Engkau berkati. Mereka Engkau beri kemujuran, keberuntungan, dan rezeki di dalam nama Yesus. Berkati, beri kemujuran, keberuntungan, dan rezeki di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau jamah mereka yang merencanakan menjual aset mereka, apakah tanah, apakah rumah, apakah tempat usaha, ruko. Demikian juga yang mau menjual kebun mereka, yang mau menjual segala aset, Engkau jamah. Lepaskan terjadi pemindahan hak di dalam nama Yesus. Terjual sesuai dengan harga yang mereka harapkan di dalam nama Yesus. Terjual sesuai dengan harga yang mereka harapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Engkau jamah kekasih-kasih-Mu dan tolong berkati dengan damai sejahtera sukacita. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas kekasih-kekasih-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu menutup pelayanan saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, dan kita telah tiba di penghujung acara. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp sekaligus nomor telepon dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499.
Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor tersebut yang telah disebutkan tadi. Dan kita berjumpa lagi besok di jam 16.30 WITA. Tuhan Yesus memberkati.